Pak John, kemarin itu kan cerita mengenai kaki tangan Anies, Anies kaki tangan Amerika itu luar biasa Pak itunya. Viral berjuta-juta orang yang nonton Pak. Sekarang Hmm. saya mau begini Pak. Sebenarnya Pak John kira-kira bagaimana Pak? Amerika itu sebagai gini. Karena Pak John yang tinggal di Amerika, mungkin Pak John juga sering mendengar percakapan-percakapan dari mulut ke mulut di antara diaspora Indonesia yang ada di Amerika, dan juga pasti Pak John pernah berkomunikasi dengan elit politik yang ada di Amerika, misalnya mereka anggota Senat dan lain-lain. Bagaimana mereka melihat sebuah prosesi politik yang ada atau kepentingan politik dan ekonomi mereka di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Pak John? Ya Silakan Pak John. begini, saya kerap berkomunikasi dengan beberapa teman saya yang kebenaran menjadi apa anggota Demokrat dan Republikan ya di Ya. California ini, ya dari dua kubu partai ini, mereka mengakui bahwa American foreign policy itu memang selalu ngikutin perkembangan di mana-mana di dunia. Sekarang Indonesia pun mereka sudah masuk. Saya percaya itu. Maksudnya masuk itu gimana? Maksudnya masuk begini, mereka tuh tetap peduli bagaimanapun bahwa Indonesia ini harus berteman, ya. Kalau bisa ini bukan memihak, bukan memihak tapi berteman, friendly dengan Amerika. Ya, bukan berarti bisa. Apakah sekarang tidak berteman dengan Amerika, Pak? Ya kelihatannya begitu. Kita lebih condong ke mungkin selama ini dari segi industrialisasi, hilirisasi, kita melihat bagaimana eh, penguasa tidak melobi Amerika maksimal, malah melakukan upaya all out mengajak pengusaha-pengusaha dari Tiongkok, ya. Tapi balik Oke. ke American foreign policy, pemahaman saya dari para politikus Demokrat dan Republikan ini, mereka tuh amat peduli ingin melihat Indonesia tetap menjadi negara demokrasi, bukan negara komunis atau negara sosialis ataupun apa yang kira-kira ideologinya tidak demokratis, ya. Termasuk mereka juga tidak ingin Hmm. melihat Indonesia itu menjadi negara otoritarian, ya. Ya. Jadi mereka mau tidak mau, ya sadar nggak sadar, ikut campur tangan. Jadi saya sudah melihat dan mereka sudah mengakui bahwa sedikit banyak selama ini mereka itu melalui kedutaannya atau melalui apa diplomasi apa gitu ya, sudah melakukan intervensi lah ya, boleh dikatakan begitu. Tetapi intervensinya bukan hostile, lebih friendly ya, friendly Iya, intervention gitu. saya uh, Intervention. saya gini Pak John, saya itu selalu mengikuti perkembangan perdebatan-perdebatan politik para intelektual di Amerika. Salah satunya itu adalah Farid Zakaria. Farid Zakaria itu presenter TV yang ada di sana, kemudian dia menjadi CNN. seorang yang kemudian dia menjadi salah seorang intelektual yang dikenal luas oleh masyarakat dunia. Hmm. Jadi Farid Zakaria itu menyampaikan seperti ini, bahwa sesungguhnya Amerika itu hanya berkepentingan dengan masa depan kebebasan, Pak. Maksudnya begini, Amerika ingin mendapatkan sebuah kepastian bahwa sebuah rezim yang terpilih itu, dia harus ada memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi itu. Itu kepentingan Amerika, Pak. Jadi kenapa Amerika turut campur di beberapa negara seperti di Ya ikut mana ya, di Indonesia. Afrika dan lain-lain. Mereka melihat bahwa pemimpin negara yang terpilih itu tidak bisa memberikan jaminan masa depan kebebasan untuk seluruh warga negara. Nah, saya kira Amerika berkepentingan di situ, Pak. Nah, kalau Betul. keberadaan Amerika kemudian hadir di Indonesia menjadi sahabat kita untuk menjaga masa depan kebebasan, mungkin buat kita berteman dengan Amerika tidak ada masalah. Tapi Betul, kalau saya misalnya sepakat. Ya, kalau misalnya Amerika mengatakan bahwa kekhawatiran Amerika,
Kalau Indonesia ini kemudian berorientasi terlalu itu ke Cina, sehingga Cina ini kan tidak berkepentingan dengan demokrasi, Pak. Mereka hanya berkepentingan dengan pertumbuhan, dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi prinsip-prinsip demokrasi dengan Cina itu mereka abaikan. Sehingga dapat kita melihat hari ini bahwa rezim yang hari ini pun itu dikhawatirkan oleh kelompok pro-demokrasi menjadi sebuah rezim yang otoritarian. Dan ini kita bisa amati, Pak John, dengan perilaku rezim, khususnya Pak Jokowi, yang kemudian membangun sebuah dinasti politik. Saya kira ini, Pak John, mungkin apakah Amerika juga risau dengan ini? Oh, Bagaimana, Pak John? sangat, sangat risau, sangat risau. Bahkan para politikus yang tadi saya sebut tadi, mereka sudah mengatakan begini bahwa keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur itu bagus, luar biasa. Oke, Tetapi mereka mengakui ya. ketika mereka mengakui, walaupun itu ada World Bank report yang mengatakan kualitas infrastruktur kita itu ada sedikit masalah. Tapi it's okay. Mereka mengakui bahwa Jokowi ini berhasil ya di dalam hal membangun infrastruktur. Tetapi ketika politik yang saya pakai istilah cawe-cawe yang selama ini di apa kita dapat dari media dan mereka melihat ketika keluarganya itu masuk politik di situ mulai mereka khawatir melihat arah daripada politik rejim ini yang apalagi sekarang ini ketika menjelang pemilu mereka khawatir sekali dengan pemilu yang jalannya jurdil ya oleh karena itu mereka intervensi ingin memastikan ingin memonitor supaya betul-betul pemilu kita ini jurdil gitu.